salut teman-teman, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di sini, terima kasih sudah mampir dan juga salam kenal ya. Well, ini hari kita mau bahas tentang 7 fact about Prancis atau 7 fakta tentang Prancis. Tapi sekali lagi kita mau ingatkan, ini merupakan pendapat pribadi. Oke, jangan langsung disamaratakan. Mungkin di beberapa daerah atau wilayah di Prancis yang lain itu mungkin berbeda, tapi yang ada di sini di daerah tempat tinggalnya beta ya seperti inilah yang beta temukan. Oke, langsung saja daripada terlalu lama-lama. Fakta yang pertama tentang Prancis itu adalah fromage. Fromage itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya keju atau bahasa Inggrisnya cheese. Jadi kenapa beta ambil fromage sebagai fakta pertama? Oke, karena di Prancis itu memang negara penghasil keju terbesar. Dan juga di sini tuh ada lebih dari 1000 jenis keju. Ada yang dari kambing, ada yang dari susu sapi, ada yang biri-biri, dan ada yang kombinasi. Oke, sampai-sampai pernah ada salah satu presidennya itu dia bilang susah sekali untuk mengatur sebuah negara dengan orang-orang yang makan keju lebih dari satu jenis. Itu kayak filsafat yang agak zaman old lah kalau kita bilang ya. Terus di sini tuh anak-anak dari dong masih kecil, dari umur 3 tahun atau 2 tahun itu sudah mulai dibiasakan untuk coba-coba makan keju. Jadi kayak istilahnya di sini itu kan ada, kalau table manner ya, itu memang ada part tertentu orang makan keju dengan wine gitu. Jadi anak-anak kecil itu dari balita dong sudah diajarkan untuk makan keju. Jadi kayak budaya yang diturunkan, diwariskan gitu loh. Terus kayak Ethan usia masih 1 tahun itu ketong suka sih keju yang keju lunak. Kalau di sini sebutnya nama kiri. Kayaknya kalau di Hero di Jakarta ada deh. Beta pernah ketemu ada. Jadi itu kiri itu dia keju putih asin, dia dari susu sapi dan dia tuh lunak. Jadi gampang dicerna. Nanti semakin bertambahnya usia dan akan semakin dikenalkan dengan keju-keju lain yang dia punya tekstur tuh lebih keras, dia punya bau tuh mungkin lebih kuat. Di sini tuh ada keju yang bau sekali teman-teman, tapi ya ada juga yang suka, ada yang sudah suka, tapi ya tradisi di sini tuh seperti itu. Oke, lanjut. Fakta yang kedua itu tentang bahasa Prancis. Bahasa Prancis sendiri itu merupakan bahasa kelima terbanyak dipakai di dunia. Yang pertama kan pasti bahasa Inggris lah ya, bahasa internasional gitu. Terus ada bahasa Mandarin, terus ada bahasa Spanyol juga, bahkan lebih banyak dari bahasa Prancis dipakainya. Tapi Prancis ini sendiri dia ada sekitar 16 negara yang pakai bahasa Prancis untuk bahasa ofisial. Terus ada plus 3 negara yang diantaranya itu orang pakai bahasa Prancis sebagai bahasa ofisial kedua di negaranya. Jadi contohnya itu kayak di Kanada. Nah kalau di Kanada itu dia ini bahasanya ada daerah atau wilayah yang pakai bahasa Inggris sebagai bahasa ofisial, tapi ada juga wilayah itu yang pakai bahasa Prancis bahasa ofisialnya. Kayaknya kalau di Kanada tuh disebutnya Quebec, itu daerah yang pakai bahasa Prancis. Lanjut, fakta yang ketiga menurut beta itu hari nasional. Di sini hari nasional jatuh tanggal 14 Juli, jadi sudah dekat karena ini hari tanggal 6 Juli ya beta buat ini video. Nah, tapi perayaan hari nasional ini kalau ketong di Indonesia 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan kan. Nah kalau di Perancis ini secara dong sudah pernah dijajah kan. Jadi hari nasional itu semacam kayak hari peringatan untuk tanggal dimana dorong tuh mengalami revolusi Perancis. Waktu masyarakat itu menjatuhkan kekuasaan monarki, rajanya itu dibunuh, dihukum penggal ini. Jadi terus akhirnya berganti jadi kedaulatan atau demokratis atau apalah gitu. Beta sudah terlalu tahu, intinya itu hari revolusi gitu. Terus juga fakta yang keempat itu beta ambil tisu toilet. Kenapa beta ambil tisu toilet? Sama seperti orang-orang Amerika atau di negara-negara lain ya kayak Australia atau ya ada beberapa negara juga ya. Beda dengan ketong di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ketong biasa pakai gayung, ada bak air di toilet, atau juga ada yang kalau di hotel-hotel atau rumah-rumah lain itu pakai pipa air kan, yang semprot gitu. Nah kalau di Prancis ini ketong pakai tisu.
Jadi tisu yang biasa kalau ketong pergi di rumah makan, kalau di Indonesia tuh rumah makan tisu roll. Nah di sini itu tempatnya ada di kamar mandi, dan itu memang untuk dipakai untuk kasih bersih, entah itu mau buang air kecil, entah itu mau buang air besar, pakai tisu. Jadi kamar mandinya tuh kering gitu, istilahnya di sini kamar mandi kering karena tidak ada air, tidak ada sambungan pipa air untuk semprot-semprot atau bak air di kamar mandi gitu. Jadi untuk orang-orang yang awalnya seperti beta sonde terbiasa, itu memang susah sekali untuk beradaptasi. Sampai sekarang saja pun beta selalu minta ke Gaetan untuk kalau ketemu masuk ke rumah gitu, itu beta minta Gaetan install pipa air untuk beta karena beta sudah bisa. Dan kalaupun ketemu memang harus jalan-jalan keluar untuk beberapa hari atau lebih dari 7 jam, itu beta selalu di dalam tas itu sediakan yang namanya tisu basah, dan selalu ada botol, entah itu botol kosong, tinggal nanti kalau ada apa, kalau beta butuh beta tinggal masukkan air karena di kamar mandi umum pun pasti ada keran air gitu kan. Well, seperti itulah kenyataannya di sini, guys. Nah, yang kelima, fakta kelima, itu tentang nama orang Perancis. Jadi banyak nama-nama asli orang Perancis itu, kayak contohnya Gaëtan, terus ada contohnya Madeleine, terus Louise, apa lagi ya? Ya pokoknya banyak, Ethan atau apapun itu, nama-nama asli orang Perancis itu biasanya ada hari perayaannya. Contoh kalau Gaëtan itu dia ulang tahun itu kan Desember, tapi dia punya hari perayaan untuk nama Gaëtan itu sendiri tanggal 14 September. Baby, your name is 14 September or 14 August? 7 August. 7. Oh iya, Gaëtan punya nama itu dirayakan bukan September tapi 7 Agustus. Itu perayaan untuk semua orang yang punya nama Gaëtan. Sama juga kalau ada yang nama Madeleine, ada yang nama Ethan, for example, itu ada, selalu ada. Jadi dalam satu tahun itu 365 hari, setiap hari punya satu nama yang dirayakan, bukan hari ulang tahun ya gitu. Jadi itu menurut beta unik gitu. Oke, lanjut ke yang fakta keenam. Fakta keenam itu tentang sekolah, tapi beta ambil tentang biaya sekolah. Nah, biaya sekolah di Prancis itu dari TK, maksudnya PAUD gitu, sampai ketong SMA itu gratis, semuanya ditanggung pemerintah. Terus untuk kuliah universitas itu untuk sekolah-sekolah yang publik, maksudnya apa ya, sekolah dari pemerintah gitu, sekolah publik itu murah karena semua siapapun itu berhak mendapatkan kayak subsidi gitu dari pemerintah loh. Nah, jadi biaya pendidikannya tuh murah-murah sekali. Bahkan kalau mau dibandingkan, hitung-hitung total untuk ketong yang ambil S1 di Indonesia untuk jenis kuliah apapun itu jatuhnya emang kuliah di Prancis malah lebih murah, tapi kualitasnya itu bagus gitu. Sonde kalah gitu, karena banyak juga universitas-universitas di Prancis tuh yang kualitasnya internasional juga gitu. Terus untuk sekolah-sekolah yang private kayak sekolah swasta atau bilang kalau di Indonesia itu memang biayanya mahal sekali. Apalagi kalau yang ambil estetik untuk kecantikan, fashion, itu sekolahnya apalagi yang kalau ambil di Paris really expensive, guys. Oke, lanjut untuk sebelum potong lanjut beta mau tambah sedikit tentang biaya sekolah itu. Untuk yang sekolah pemerintah itu bukan hanya orang asli Prancis yang dapat subsidi, tapi misalkan ketong yang ambil kampus France pendatang, anak-anak dari negara lain yang ambil sekolah ke Prancis pun itu dapat bantuan atau hak yang sama gitu dengan anak-anak asli Prancis gitu. Mungkin cara pendaftarannya beda, tapi hak sebagai peserta didik itu sama di sini. Terus fakta yang terakhir, ini hari video cepat, guys. Di sini itu beta mau ambil tentang kartu kredit. Kalau di Indonesia orang yang punya kartu kredit kayaknya wah sekali ya, karena kan kalau di Indonesia persyaratan untuk ketong bisa punya kartu kredit atau dapat kartu kredit dari bank itu kan ya beberapa bank yang beta pernah tahu waktu beta mau urus di Bali itu minimal di dalam ketong punya akun rekening
itu mengendap 10 juta selama 6 bulan gitu, dan ya harus ada kalkulasinya kan. Nah kalau di Perancis semua orang yang start buka rekening itu, bahkan lu bisa sendusa bayar, mungkin lu bisa hanya hanya taruh sekitar 50 euro atau 10 euro, itu sekitar 150.000, lu bisa dapat kartu kredit. Kenapa? Karena di Prancis nih bank dong soalnya ada yang kasih keluar produk kartu debit atau kartu yang ketong isi uang dulu baru ketong bisa pakai, terus kalau uang rekening di dalam rekening tuh habis dan lu harus isi lagi, itu soalnya ada caranya seperti itu di sini. Jadi semua orang termasuk anak-anak yang 17 tahun yang pokoknya dong orang tua kasih dorong kepercayaan untuk pegang rekening sendiri, itu langsung kredit card. Jadi lu belanja dulu, nanti kalau sudah minus ya lu lu taruh lagi uangnya, pokoknya seperti itulah ya, karena ada limit kan, lu bisa ambil misalkan sampai misalkan minus 250 atau minus 200 euro atau minus 500 gitu. Tapi intinya kalau sudah minus lu isi lagi gitu, atau even kalau belum minus ya lu taruh lagi. Tapi intinya orang Perancis itu waktu beta tanya di sini bagaimana ya caranya ketong untuk bisa dapat kartu debit begitu, itu tuh soalnya ada yang tahu apa itu kartu debit, karena di sini memang semua orang tuh soalnya pernah kenal yang namanya kartu debit. Sama kayak Gaten juga, Gaten pertama kali punya kartu debit itu waktu dia working holiday di New Zealand. Kalau jadi selama dia tuh dari kecil sejak dia punya pertama akun bank itu dia cuma punya kartu kredit, dan sekarang pun beta juga dikasih kartu kredit dari Gaten kan. Jadi beta berasa kayak waktu pertama kali dapat berasa kayak orang kaya sekali, karena kan di Indonesia kayaknya kalau punya kartu kredit itu kayaknya wow sekali ya. Oke teman-teman, sampai sini saja dulu cerita dari beta ini kali. Semoga teman-teman suka dengan vlog kali ini kali. Kalau teman-teman suka, please tinggalkan like dan juga subscribe. Jangan lupa komen apa saja kritik ataupun saran, itu beta terima. Terima kasih dan see you guys on the next video.